yang menjadi tujuan utama ribuan pelajar dari berbagai penjuru daerah di Indonesia seperti Bali, Padang, Sunda, dan Makassar. Mereka datang membawa harapan dan kebudayaan masing-masing. Sekilas, suasananya terlihat sangat damai dan akrab. Kampus penuh tawa, dan tempat kos sudah menjadi rumah kedua bagi mereka. Namun, di balik keharmonisan yang tampak di permukaan, ada beberapa kisah yang tersembunyi. Banyak yang akhirnya memilih diam dan beradaptasi dalam sunyi. Hal ini menciptakan kedamaian yang rapuh. Ini bukan tentang Yogyakarta yang buruk, ini tentang realitas yang perlu kita lihat, bagaimana dominasi satu budaya, betapapun halusnya, bisa membuat identitas budaya lain terpinggirkan. Mari kita lihat lebih dalam, mendengar suara-suara yang selama ini teredam, dan mempertanyakan, apakah kerukunan yang kita lihat adalah kerukunan yang sesungguhnya? Aku Kanazo, biasa dipanggil Wawa. Karena nama aku dia sebagai Kencana Putri, bisa dipanggil Eca. Aku Alivia Fatimah Tuzara. Aku Danira Safirani, biasa dipanggil Vira. Saya Bagas Haji Prasetyo. Dari segi bahasa, mungkin dalam bahasanya juga saya kurang ngerti gitu loh. Tetapi di sini tuh mereka tetap melestarikan budayanya gitu. Jadi kayak ya terdominasi banget kalau misalkan dalam bentuk budaya. Kalau misalkan kultur juga sama. Nah di kultur tuh mereka tuh emang bener-bener menerapkan kulturnya dengan sebaik mungkin. Kan aku emang udah punya niat kalau setelah aku lulus SMA tuh aku pengen kuliah tuh di luar Jakarta, terutama ya Jogja atau sekitarnya lah, karena aku ngeliat Jogja tuh tempat yang mungkin damai, nyaman, enjoy lah, kayak orang-orang sekitar tuh ngeliat kayak ramah-ramah, ya, sama siapapun ya bisa lah masuk ke segala lini, cuman aku harus lihat dulu nih orang ini kayak gimana, tipe ngobrolnya seperti apa, orangnya dari mana gitu, jadi kayak aku kayak menyesuaikan lah. Ketika penyesuaian di sini aku sangat awalnya aku sulit, tapi ternyata lambat laun juga teman-teman yang aku temuin tuh juga warga lokal sini, jadi aku bisa sedikit demi sedikit paham, oh mereka tuh membicarakan ini ya gitu. Tiap bulan atau tiap tahun itu tuh pasti ada tradisi yang aku lihat benar-benar masih dilestarikan gitu. Nah, dulu kan bisa dibilang Jogja itu tuh kota pelajar yang bisa dibilang masih khas banget lah gitu. Cuman kadang ada mungkin beberapa oknum gitu loh, pendatang-pendatang yang mungkin dilihat sama orang luar itu yang bikin jelek. Pas sembahyang sih, karena kan kalau di Bali kalau mau sembahyang kan tinggal di rumah tuh ada tempat sembahyangnya gitu. Pura gitu ya? Pura tapi kecil, namanya Merajan atau Sangkas biasanya. Oh, oke. Nah kalau di sini tuh harus ke pura, dan puranya tuh jauh. Ya wajar sih, minoritas ya biasanya kayak gitu. Dan yang bikin makin shock itu karena cara sembahyangnya agak beda, tapi nggak beda banget, mungkin beda di bahasa gitu. Teman-teman di kelas itu biasanya kalau ngobrol pakai bahasa Jawa, kadang itu aku nggak paham juga, dan aku kadang juga minta mereka untuk menjelasin ini artinya apa, atau bahasa Indonesia aja deh ngomongnya gitu, kadang harus ngomong kayak gitu. Aku harus memahami dan mempelajari bahasa-bahasa mereka biar bisa nyambung dalam pembahasannya tuh. Sedikit cerita, aku tuh ngekos di daerah yang padat penduduk bisa dibilang, dan itu menurut aku jadi aku jadi agak sedikit sungkan untuk pulang malam gitu. Walaupun memang dari kos akunya sendiri pun tidak masalah sebenarnya, tapi mungkin akunya agak nggak enak di warga sekitarnya aja ngeliat anak perempuan pulang malam gitu kan. Iya, walaupun di tempat asal aku tuh itu hal yang biasa aja, tapi mungkin di sini bisa jadi bahan komentar orang, bahan hujatan orang mungkin gitu.
nggak usah pakai wangi-wangian, nggak baik gitu katanya. Dan menurut aku juga banyak sih hal-hal lain kayak nyapu malam-malam yang mungkin ya mitos di sini mungkin beredarnya kayak gitu. Cuman ya aku menghargai sih mitos-mitos yang ada itu. Pokoknya ada kata di bahasa Jawa yang sebenarnya itu biasa aja kalau di Jawa, tapi kalau di Bali itu tuh kata yang nggak pantas buat diucapin. Jadinya waktu orang-orang di sini tuh bilang kayak gitu tuh aku kayak siapa kamu bilangnya kayak gitu. Tapi aku cari tahu dulu itu artinya apa. Mereka tahu aku orang Bali, mereka pasti kayak excited gitu. Tapi ketika mereka tahu aku agamanya beda, jadi kayak Hindu gitu ya, bukan Islam, mereka tuh kayak apa ya, toleransinya tuh malah agak minim gitu, agak minim di agama gitu. Pernah nelpon keluarga aku yang ngomongnya pakai bahasa Minang gitu. Terus mereka tuh di Minang itu tuh ada kata lai gitu yang mereka langsung ngedekin gitu kayak lagu-lagu lai gitu. Terus kalau misalnya masalah ngomong sih ya paling ledek-ledek ya, itu bercanda sih ke Padang gitu loh, ini di Padang nggak ada ini ya, di Padang nggak ada ini ya. Tempat asal aku di Bekasi sama di sini, orang-orang di sana tuh individualisme sejujurnya, dan mereka workaholic banget, mereka pekerja keras, jadi hidup mereka tuh hanya uang, kerja. Tapi kalau di sini aku ngerasain yang dimana mereka tuh masih bisa kumpul satu sama lain, bahkan budaya-budaya di sini masih kental banget kayak yang di keraton sendiri gitu kan, masih sering ada adat upacara seperti itu yang menurut aku itu sudah nggak ada sih di Bekasi maupun di kota-kota wilayah dekat Bekasi gitu. Kayak aku di sini ngerasa ya kalau misalnya pertanyaan tadi Jogja itu ya damai, benar, aku bener-bener setuju sama itu. Banyak orang yang bilang kalau Jogja itu adalah Indonesia mini. Jadi di Jogja itu banyak suku, banyak etnis, banyak agama gitu yang ada di Jogja. Nah pesanku, justru karena dia itu banyak pendatang, banyak orang yang berbeda latar belakang, saranku lebih terbuka aja sih mindsetnya. Kalian tuh boleh kok tetap melestarikan budaya kalian, bagaimana menjalankan agama kalian itu boleh banget, dan memang harusnya seperti itu agar budaya dan pelaksanaan ibadahnya tidak hilang gitu ya. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya masih banyak loh budaya lain selain budaya itu gitu. Kalian boleh mempertahankan budaya kalian, tapi tidak dengan menjatuhkan atau menjelekkan budaya orang lain gitu. Terutama untuk warga lokalnya sendiri, mungkin lebih harus bisa ikut menyesuaikan juga. Jadi jangan hanya si perantau aja yang menyesuaikan gitu Kak. Jadi kita saling satu sama lain individu harus saling menghargai dan saling beradaptasi gitu. Jadi jangan hanya si perantaunya aja yang beradaptasi, tapi warga lokalnya pun juga perlu loh adaptasi, karena kita tuh berinteraksi kan nggak yang satu arah doang, kita butuh dua arah. Jadi menurut aku itu sih perannya, mungkin itu lebih ke harus dilihat di dua sisi dan harus beradaptasi dua sisi juga. Jangan cuman si perantaunya aja yang harus beradaptasi di budaya lokal gitu. Ya intinya win-win solution aja lah, 50-50 gitu. Sopan santun, tata krama gitu loh. Dari adab kita bicara ke siapa, yang lebih tua maupun yang lebih muda. Mungkin kalau kita tuh sebagai orang Jawa, apapun deh ras dan suku budaya kita harus tetap adil lah ke siapapun, entah asal mereka dari mana, suku mereka itu apa, kita tetap harus saling berteman, saling baik lah sama semua orang, karena baik kepada siapapun tuh nggak ada ruginya gitu. Terus juga kita harus saling respect lah kepada siapapun yang mungkin kita kan pendatang ya, entah dari ada teman-teman kita pendatang yang lain, entah kita nggak tahu mereka itu backgroundnya seperti apa, kita nggak boleh ngejudge orang tuh kayak kita ngeliat orang ini dari sini, orang ini sukunya ini, nggak boleh. Jadi kita harus saling respect, dia asalnya dari mana, sukunya apa, kita harus tetap bareng-bareng, karena kan seperti pepatah bilang berbeda tetap satu jua lah.